Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman ya untuk mengganti pelek Scoopy ya ke Beat FI. Jadi ring Scoopy ring 12 peleknya itu dipasang ke Beat FI. Nah, untuk penampakannya seperti ini teman-teman. Nah, jadi untuk penampakan menjadi bannya jadi lebih gemuk ya. Nah, seperti ini. Nah, untuk penampakan belakangnya kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, kemudian untuk bagian depannya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman, saya akan berbagi informasi yaitu ya. Yang pertama di bagian belakang. Nah, untuk bagian belakang ketika kita memasang pelek Scoopy ke Beat ini tidak banyak yang dirubah dan bahkan tidak ada yang dirubah teman-teman ya. Jadi bisa kita langsung pasang saja. Yang penting untuk shocknya ini masih standar ya. Jadi tidak nyantuk. Nah, seperti ini. Nah, jadi masih ada celah. Jadi kalau dipasang itu bisa langsung dipasang. Nah, untuk pemasangan sangat mudah teman-teman. Tinggal kita lepas saja untuk knalpot. Ya, knalpot Scoopy-nya, Beat-nya kita lepas. Yang ini ya. Baut ini baut 14 sama yang ini. Yang ini. Kemudian ada dua baut ukuran 10 di situ, itu sama yang itu. Nah, itu kita lepas. Sudah bisa kita lepas untuk knalpotnya. Kemudian kita bisa melepas bagian ini ya. Nah, ini ada mur ukuran 22 menggunakan kunci shock. Nah, kalau sudah dilepas saja, dicabut. Kemudian tinggal dicabut saja dan kita ganti pakai pelek Scoopy ukuran 12. Tidak ada yang dirubah. Jadi tinggal kita putar seperti ini. Nah, ini untuk belakang ya teman-teman. Jadi untuk belakang tidak ada yang dirubah, tinggal kita langsung pasang saja. Sudah pas. Nah, kemudian kita kembali ke bagian yang depan. Nah, untuk bagian depan, nah seperti ini teman-teman ya. Nah, dimana untuk yang Beat FI ini di sini ada untuk kabel speedo ya, ada gear speedo di sini. Nah, jadi ketika kita memasang pelek Scoopy ke Beat FI ini, kita akan melepas untuk gear speedonya di sini. Jadi kita ganti memakai Bosch punyanya Honda Scoopy. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk bagian kanannya. Nah, cuma untuk bagian depan ini ada yang perlu kita rubah teman-teman ya. Ada yang perlu kita bubut. Nah, yaitu bagian dudukan cakramnya ini teman-teman. Karena untuk pelek Scoopy ini dia lebih lebar ya di sininya. Nah, di sininya itu lebih lebar. Jadi kita harus memotong, memangkas dari pelek Scoopy-nya ini untuk dudukannya ini itu sebanyak 7 mili teman-teman peleknya ini, supaya dia tidak nyantuk ya. Nah, itu tinggal kita serahkan ke tukang bubut. Oke, selanjutnya teman-teman, saya akan memberikan informasi untuk ukuran-ukuran apa saja yang harus dirubah untuk bagian pelek depannya ini ya, supaya bisa dipasang di Beat. Nah, untuk bagian belakang tadi itu tidak ada yang dirubah teman-teman ya, tinggal langsung dipasang. Nah, cuma bagian depan ini saja yang ada beberapa yang harus kita sesuaikan. Oke, berikut untuk informasi apa yang harus disesuaikan. Oke, teman-teman. Nah, di sini supaya lebih jelas saya akan tunjukkan bagian mana saja yang harus disesuaikan untuk ukurannya
atau yang perlu dibubut atau yang perlu dipotong. Nah, yang pertama teman-teman, ini yang sudah dipasang ini ya teman-teman, saya lepas saja. Nah, untuk melepas teman-teman bisa menggunakan kunci ring seperti ini ya. Nah, ini untuk ukuran 14 dan sebelahnya ini untuk ukuran 19. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, nah tinggal teman-teman lepas saja ya ini. Kata kalau ada itu. Oke, ini di bawahnya saya ganjal ya menggunakan kaleng cat seperti itu. Nah, jika sudah tinggal teman-teman cabut saja ini. Nah, seperti ini. Nah, cuma teman-teman ini tidak bisa langsung dicabut teman-teman. Kenapa? Karena untuk ini cakramnya ini ya, master cakramnya ini nyantuk sama ini ya, nyentuh dari pelengnya ini atau peleknya ini. Jadi kita harus melepas untuk kampas rem. Nah, jadi kita lepas untuk kampas remnya menggunakan kunci 10 ya, kunci 8 yang ini. Oke, cabut saja ini. Selanjutnya untuk kampas remnya kita lepas juga. Jadi kita harus melepas untuk kampas rem ya. Nah, jadi untuk kampas rem kiri kanan kita lepas. Baru untuk pelang ini bisa kita tarik. Nah, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi sudah dicopot ya, jadi sudah dilepas. Nah, yang perlu teman-teman ketahui yaitu karena peloknya ini lebih besar ya daripada yang asli, jadi kita harus melepas dari kampas rem bitnya ini ya. Jadi harus dilepas supaya bisa masuk untuk cakramnya ke sini nanti. Nah, itu ya untuk informasinya. Untuk dudukan cakramnya ini tidak ada, bukan dudukan cakram ya, ini dudukan kalipernya ini tidak ada yang dirubah. Nah, seperti itu. Jadi cuma cukup waktu kita pemasangan saja atau melepas itu harus dilepas untuk kampas remnya. Nah, oke, beginilah untuk penampakan ya. Ini untuk pelek asli dari Honda Beat-nya, yang ini untuk pelek ring 12 punyanya Scoopy yang kita pasang ya. Nah, jadi teman-teman, yang pertama yang perlu diketahui yaitu kita harus membuat tempat dudukan cakram ini supaya pas ya. Jadi harus ada yang dibubut. Nah, di sini teman-teman, saya menggunakan untuk piringan cakramnya ini asli punya Honda Beat-nya. Jadi bawaan asli ya. Jadi yang ini yang kita pasang di pelek Scoopy-nya ini. Nah, jadi kita harus membubut bagian
dudukannya ini teman-teman, dari peraknya itu seperti ini. Nah jadi kita akan menyamakan ukurannya menjadi seperti ini teman-teman. Nah contohnya seperti ini teman-teman ya. Nanti kalau sudah kita bubut, untuk ukurannya kita bubut itu yang ini ke bawah ini itu sebanyak sekitar 7 mili. Kemudian teman-teman harus juga membuat lubang seperti ini supaya bisa masuk ya. Ini ada 4 ini. Nah ini ada untuk lubang nok dari mur baut cakramnya itu ya, bukan mur ya, tapi baut cakramnya itu harus masuk. Jadi harus kita bubut juga seperti ini. Nah ini bisa secara manual, kita menggunakan bor atau di tukang bubut untuk yang lubangnya ini. Nah tapi yang ini kita harus ke tukang bubut ya. Nah itu sebanyak 7 mili teman-teman, supaya bisa dipasang seperti ini. Nah ini untuk tampilan setelah kita bubut dan kita pasang, dipindahkan ya dari cakramnya di sini kita pindah ke sini, udah jadi ya. Jadi penampakannya kurang lebih seperti ini. Nah itu yang jadi itu teman-teman ya. Jadi untuk membubutnya ini tadi silahkan dibubut ke tukang bubut, dan biasanya untuk tukang bubut sudah tahu untuk ukurannya. Nah seperti itu. Kemudian untuk di bagian sebelahnya ini tidak ada yang perlu kita rubah ya. Jadi tidak ada yang perlu diubah atau yang perlu dipangkas. Ini bisa langsung dipasang. Nah selanjutnya teman-teman harus membeli yaitu bos ya. Bos untuk punyanya ini ya, punyanya Scoopy. Nah ini untuk yang sama piringan cakramnya, ini untuk yang sebelahnya. Ini untuk yang bagian kiri, ini untuk yang bagian kanan. Jadi teman-teman harus beli sepasang seperti ini. Dan jangan lupa untuk membeli seal debunya ya. Jadi ada seal debu yang ini, kalau belum ada ininya ya. Selanjutnya, dan juga bagian yang sebelahnya ini ada seal debunya, jadi supaya tidak ada masuk debunya. Nah seperti itu. Nah selanjutnya teman-teman, yang ini tadi supaya masuk itu teman-teman harus dibubut ya. Nah yang mana untuk ukuran yang aslinya ini punyanya Scoopy ya, kita harus memotong ya, ini kan ukurannya 20 mili ya. Ini 20 mili. Ini ukurannya 20 mili atau 2 cm. Nah, nanti akan kita potong itu menjadi seperti ini. Oke, teman-teman. Ini untuk bagian yang pendek ya. Bagian yang pendek. Ini untuk yang asli. Ini dua yang ini aslinya. Ini untuk yang sebelah yang ini ya. Oh yang ini ya, ini untuk yang sebelah yang ini untuk yang di sebelah yang di bagian cakram. Ini bagian cakram, ini yang bagian sebelah kanannya. Nah bagian yang cakram ini kita harus memotong ya. Jadi dipotong itu menjadi ukuran seperti ini. Nah ukuran seperti ini. Yang mana untuk ukurannya ini ya. Kalau untuk yang asli ini nanti kita potong ya. Ini untuk ukuran aslinya ini itu sekitar, nah ini ya, jadi 20,5 mili ya, 20,5 mili. Jadi kita potong ya. Jadi untuk bagian yang ini kita potong sebanyak
3 mili. 3 mili. Yang ini ya. Ini kita potong 3 mili. Yang di bawahnya ini kita potong menjadi berapa ini jadinya? 14,5 mili ya. Jadi 14,5 mili. Berarti di sini di bawah juga kita potong 3 mili bagian bawah ini. Ya, di sini 3 mili dipotong, yang bagian yang atasnya yang ini. Yang ini juga 3 mili. Jadi sama-sama 3 mili, jadi 6 mili kita mengurangi. Sehingga menjadi ukurannya itu 14,5. Ya, 14,5 mili. Nah, itu untuk ukuran bagian cakramnya. Ya, yang ini. Nanti di sini. Nah, kemudian yang bagian yang kirinya, bagian yang kanan ya, bagian yang kanan yang ini kita akan memotong menjadi pendek seperti ini. Jadi cukup bagian yang ini yang kita potong. Ya. Ini yang kita pakai. Kita potong menjadi dari yang asalnya itu seperti ini ya. Untuk ukurannya ini 32,5 mili. Nah, kita potong ini menjadi ini ya 25,5 mili. Berarti 7 mili kita potong. Ya, jadi 7 mili kita potong untuk yang ini. Nah, itu teman-teman. Jadi teman-teman membeli ini ya, membeli ini yang asli punyanya Scoopy. Bagian yang cakram kita potong tadi di sebelah sini potong 3 mili, di sebelah sini dipotong 3 mili. Dan untuk yang bagian yang sebelahnya juga kita potong itu sebanyak 7 mili ke sininya. Nah, itu sudah pas untuk ukurannya teman-teman. Jadi bisa langsung dipasang. Jangan lupa teman-teman juga harus membeli untuk sealnya ini. Ya, ini sudah satu set. Teman-teman silahkan beli di toko online, banyak saja yang menjual ini ya. Nah, seperti itu. Jadi untuk penampakannya seperti ini. Ini tinggal kita pasang di sini. Nah, dan sebelahnya juga seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sudah bisa langsung dipasang teman-teman. Oke teman-teman, jika sudah teman-teman melakukan itu ya, ini kita pasang. Dan jangan lupa untuk seal yang sebelahnya juga kita pasang seperti ini. Nah, kita masukkan. Nah, untuk bagian yang ini soknya ini tidak perlu dirubah ya, kita masukkan seperti ini. Nah, kita pasang. Kita pasang langsung. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya juga bagian sebelahnya kita pasang dari bosnya ini tadi. Nah, kita masukkan. Selanjutnya kita pasang untuk kampas remnya.
Nah, jadi kalau udah dipasang sudah jadi teman-teman. Jadi penampakannya seperti itu. Nah, mungkin itu saja teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan, cara kita memasang ring, bukan ring ya, velg Scoopy ring 12 ke Honda Beat Fi. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian yang kurang tepat bahasanya. Semoga bisa dimengerti. Jangan lupa untuk dukung channel saya dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan informasi bermanfaat lainnya dari saya. Oke, sekian, terima kasih.